Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua melihat satu ayat di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Mazmur pasal 23 adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang menggambarkan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala. Ya, meskipun kawanan dombanya itu bukan dalam jumlah yang besar, tetapi
Alkitab mencatat bahwa Daud menjaga kawanan dombanya itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, ketika ada binatang buas, dia tidak takut untuk menghadapi binatang-binatang buas itu untuk melindungi domba-dombanya. Dan menurut pengalaman Raja Daud, dia menuliskan Mazmur ini. Dia mengalami benar bahwa Tuhan itu menjadi gembala yang baik bagi dia. Ya, dia mengerti benar bagaimana seharusnya menjaga kawanan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak selalu ya kawanan domba itu akan dibawa di padang rumput yang hijau, di sungai yang tenang, tetapi dalam perjalanannya seringkali juga domba-domba itu akan melewati satu tempat yang gelap dan lembab, yaitulah lembah kelam, ya, di mana sangat minim pencahayaan. Dan tentunya domba-domba itu akan bergantung sepenuhnya kepada tuntunan gembala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud telah mengalami masa-masa demikian, ya, di mana dia juga mengalami satu tempat yang gelap dan lembab, yaitu lembah kekelaman. Dan lembah kekelaman ini sering diartikan sebagai satu kondisi di mana di sana ada banyak kesulitan, penderitaan, ketakutan, ya, yang seringkali juga akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada di kondisi ini, di mana kita berada di lembah kekelaman. Dan di terjemahan lain dikatakan lembah kekelaman ini adalah lembah bayang-bayang maut. Banyak orang yang pada akhirnya menyerah pada fase ini. Ya, mengapa? Karena mereka menganggap ya tempat yang tidak menyenangkan dan mereka ditinggalkan sendiri. Nah, pada kenyataannya Tuhan sebagai gembala kita yang baik itu tidak meninggalkan kita, ya. Kita tidak sendirian. Ada satu pribadi yang menuntun kita untuk melewati lembah kekelaman itu. Nah, kalau mungkin saat ini kita berada di situasi ini, di lembah kekelaman, mari kita melihat satu kebenaran, yaitu Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia dengan siap siaga menuntun kita untuk kita dapat melewati lembah kekelaman itu. Nah, lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, bayang-bayang itu akan terbentuk kalau ada sinar, ya, atau ada cahaya yang menerangi, maka akan terbentuk satu bayang-bayang, Bapak Ibu Saudara. Nah, tempat yang gelap itu seringkali membuat ya kita menjadi takut, ya, bahkan sangat ketakutan. Tetapi kalau kita ya tidak mau dikuasai oleh kegelapan atau tidak mau dikuasai oleh bayang-bayang itu, maka kita perlu membelakangi bayang-bayang itu dan menghadapkan diri kepada cahaya yang bersinar yang akan menuntun kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Dan juga menjadi pengalaman Raja Daud yang dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, cahaya itu merupakan satu hal yang memberikan harapan, sukacita, dan kita bersyukur bahwa Tuhan adalah terang kita yang akan menuntun kita. Nah, kalau kita fokus kepada bayang-bayang itu, fokus kepada masalah, penderitaan, kesulitan, maka kita akan menjadi semakin takut, ya, akan membuat kekuatan kita menjadi semakin lemah. Tetapi kalau kita mau menghadapkan diri kita kepada cahaya itu, memfokuskan diri kita kepada pribadi Yesus yang memberikan harapan itu, tentu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dan mendapatkan kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita fokus kepada cahaya itu, terang yang akan menuntun kita itu. Mari kita melihat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita percayai kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Dan kita percaya bahwa kita akan melewati lembah kekelaman itu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan cahaya, terang itu supaya kita dapat melangkah untuk melewati masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Jadi, maka buanglah segala ketakutan itu
Dan mari kita fokus kepada cahaya yang akan menuntun kita. Dialah Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita hikmat, yang akan memberikan kepada kita kekuatan, yang akan memberikan kepada kita semangat untuk melewati masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari ini menjadi perenungan kita bersama. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan menuntun kita melewati masa-masa sulit itu. Mari kita akan datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik buat kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Kami mau belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, bila firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat